Sebut saja kitab Mir'ah al-Haq wa al-Insaf fi Hukuk al-Sadah al-Ashraf. Ia mengatakan bahwa di antara bentuk kemungkaran adalah benci kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW, yang mana telah Allah perintahkan kepada hambanya untuk menaruh cinta atau mahabbah dan kasih sayang, mawaddah kepada mereka. Kebencian itu ditunjukkan dengan bentuk merendahkan, menghina, mengganggu, dan menggiring manusia atas kebencian tersebut. Sayyid Utsman mengutip ungkapan gurunya, yaitu Syekh Ahmad Dahlan, dalam kitab Masyarikul Anwar, yang mengatakan, sesungguhnya banyak dari para manusia yang lalai dengan sesuatu yang telah Allah khususkan kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW berupa banyak kemuliaan, dan mereka mengabaikan akan ketetapan Allah untuk menaruh cinta kepada ahlul bait sebagai bentuk wasilah yang besar. Boleh jadi di antara manusia yang mengingkari pertalian Hasan dan Husain dan pernasaban keduanya kepada Nabi Muhammad, maka mereka jatuh kepada dosa yang mewajibkan disiksa atasnya. Sayyid Utsman bin Yahya dalam kitab Mir'ah al-Haq wa al-Insaf fi Hukuk al-Sadah al-Ashraf. Ketetapan Allah untuk menaruh cinta kepada ahlul bait ditujukan Sayyid Utsman dengan mengutip pada dua ayat. Pertama, Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Kedua, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 23. Pada ayat pertama, Sayyid Utsman menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ahlul bait adalah Nabi Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain, dan mencakup pertalian nasab keduanya. Sedangkan pada ayat kedua, tatkala ayat ini turun, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu, mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa kerabatmu yang wajib bagi kami untuk menaruh cinta kepada mereka? Rasulullah bersabda, Ali, Fatimah, dan keturunan keduanya. Sayyid Utsman juga menambahkan hadis yang diriwayatkan Zaid bin Arqam. Dalam kitab itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian sakolain, dua hal berat. Jika kalian berpegang padanya tidak akan tersesat setelahku. Satunya lebih besar dari yang lain. Pertama, Al-Quran, tali Allah yang terbentang dari langit ke bumi. Kedua, keturunanku, tidak akan berpisah keduanya hingga datang telagaku hari kiamat. Maka lihatlah bagaimana kalian akan berbuat pada keduanya sesudahku. Dalam mengomentari hadis ini, Sayyid Utsman mengutip pendapat Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitab Al-Syawa'iq Al-Muhriqah yang berbunyi, Al-Quran dan Ahlul Bait dinamai dengan sakolain karena sakol, perkara berat, adalah segala sesuatu yang berharga, terhormat, dan harus dijaga. Karena keduanya itu merupakan sumber dari segala ilmu agamaan, hikmah, dan hukum syariat. Dengan begitu, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk selalu mengikuti dan berpegang pada mereka. Sebetulnya penegasan Sayyid Utsman akan hal ini lebih utama ditujukan kepada kelompok Islam yang beraliran ekstrim seperti Khawarij dan Rafidhah. Bagi Sayyid Utsman, kedua kelompok ini sudah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Khawarij berada di posisi anti ahlul bait, sedangkan Rafidhah anti kepada para sahabat Nabi. Hal ini terlihat dalam beberapa karyanya yang banyak mengomentari mereka dengan kritikan tajam. Misal, pada karyanya berjudul Risalah Dua Ilmu, pada menyatakan perbedaan antara dua macam ilmu dan dua macam ulama, Sayyid Utsman mengutip ungkapan ulama Makkah yang akrab dengan Nusantara, Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Qoddas bin Abdul Qadir Al-Khatib, panggilan akrab Syekh Abdul Hamid Kudus, dalam karyanya berjudul Irsyad Al-Muhtadi. Komentar Syekh Abdul Hamid Kudus ialah sebagai berikut, yang artinya, maka hindarilah diri kalian wahai orang yang menyayangi agama dari mendengarkan suatu cerita raksasa, rekayasa yang dibuat oleh kelompok Rafidhah dan Khawarij, berupa dusta dan celaan atas hak para sahabat dan ahlul bait. Karena Ahlussunnah wal Jamaah mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukannya menyesatkan dan menghujat salah satu dari mereka. Sungguh telah datang segala hadis atas orang-orang yang menghujat itu sebagai makhluk yang amat jahat dan anjing penduduk neraka. Kritik Sayyid Utsman terkait pernasaban ini sangat jelas, memberikan ancaman bagi siapa saja yang sombong terhadap nasabnya, bahkan dari kalangan ahlul bait. Sayyid Utsman juga menegaskan
Saling menasihati dalam ketakwaan kepada Allah adalah prinsip yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun, karena takwa adalah wasiat Allah yang merata kepada makhluknya sampai hari kiamat, termasuk ahlul bait, dengan menasihati dan membimbing mereka yang telah menyimpang dari kebenaran kepada jalan ketakwaan adalah bentuk cinta atau mahabbah yang Allah perintahkan kepada umat Islam untuk mewujudkannya. Soal ahlul bait, ada jaminan di Al-Quran bahwa keturunan Rasulullah masih berlaku, dan hal ini disepakati. Namun di sisi lain, ada orang yang bukan keturunan Nabi tapi dianggap keluarga Nabi oleh Nabi, yaitu sahabat Salman Al-Farisi. Sebagaimana diketahui, Salman Al-Farisi bukan darah daging Rasulullah. Salman juga bukan keturunan suku Quraisy, melainkan orang Persia. Namun Salman diakui Nabi sebagai ahlul baitnya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam.